Christopher dari Poso. Shalom Hope Channel. Saya ingin bertanya tentang persembahan persepuluhan. Ayat yang sering dipakai dalam kitab Maliaki 3:10 di mana persembahan persepuluhan masuk dalam perbendaharaan rumah Allah. Apakah ayat ini relevan dengan pendapat masa sekarang bahwa persembahan persepuluhan merupakan bagian Tuhan untuk para pendeta? Mohon juga dijelaskan mengenai sejarah Alkitab tentang persembahan persepuluhan untuk maksud dan tujuan Allah. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih Saudara Christopher dari Poso. Terima kasih. Kalau mengenai sejarah persembahan persepuluhan berdasarkan Alkitab, sepertinya tadi sudah sempat kita bahas bagaimana dari kitab Kejadian terus sampai kepada setelah pembuangan dari Babylon, orang-orang itu kembali. Bahkan di zaman Tuhan Yesus pun, dalam Matius 23 ayat 23, Yesus katakan, yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Dia sedang berbicara tentang persepuluhan dan juga belas kasihan dan lain sebagainya. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka ada jemaat yang mula-mula, dan jemaat itu berkembang. Sampai sekarang ini ada jemaat, dan kita mempunyai Alkitab. Apapun yang dilakukan oleh jemaat, biarlah ada pedoman yang betul-betul berdasarkan Alkitab. Sehingga kita tidak membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya, sedikit tidak ada bahkan indikasi dasar itu dari dalam Alkitab. Artinya, kalau ada cara untuk mengatur jemaat dan pekerjaan Tuhan sekarang ini, kita tidak pakai lagi itu sistem orang Israel, upacara dan lain sebagainya, tetapi persepuluhan itu terus bahkan sampai kepada zaman Tuhan Yesus, dan saya akan baca satu ayat yang lain lagi nanti. Kalau ada cara untuk mengatur jemaat dan pekerjaan Tuhan sekarang ini, maka cara itu haruslah mengikuti model yang ada di dalam Alkitab. Jangan kita membuat kita punya model sendiri tanpa ada landasan Alkitab. Dan model ini sudah Tuhan kemukakan di dalam Alkitab. Kita bahas panjang lebar tadi tentang persepuluhan untuk rumah Allah, untuk pekerjaan di rumah Allah dan orang-orang yang melakukan pekerjaan di rumah Allah tersebut. Dan dalam Perjanjian Baru, hal ini ditekankan sekali lagi. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, demikian pula Tuhan telah menetapkan. Ini suatu ketetapan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini sedang berbicara tentang rasul-rasul di zaman Perjanjian Baru yang betul-betul mendedikasikan waktu dan kehidupannya hanya untuk melakukan pekerjaan penginjilan. Berdasarkan konsep itulah, maka jemaat di zaman ini mempunyai suatu landasan untuk mengatur bagaimana melakukan pekerjaan Tuhan, termasuk bagaimana untuk menopang kehidupan orang-orang yang Tuhan panggil untuk mendedikasikan waktu dan hidupnya hanya untuk pekerjaan Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk menambah pendapatan dan lain sebagainya. Itu yang diatur di dalam Alkitab. Terima kasih.